Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menyampaikan sebuah cerita riwayat perjalanan sang satria, yaitu Satria Piningit alias Bocah Angon. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita riwayat yang didapatkan dari petunjuk kegaiban dari sang satria, yaitu tentang turunnya perintah pengambilan harta Nusantara dari Mbah Semar Putih atau Batara Ismoyo ke Satria Piningit itu alias Bocah Angon. Suatu waktu diceritakan dari beliau dalam bisikan kegaiban kepada saya bahwasanya proses pemberian amanah atau perintah tentang pengambilan harta itu terjadi ketika pukul 10 siang, di mana sang Batara Ismoyo yang duduk di awan putih, beliau turun ke bawah, ke bumi. Bertemulah dengan sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Di dalam pertemuan itu, beliau berdua tidak ada satu kata pun yang terucap, melainkan Mbah Semar menampakkan diri tersenyum dan beliau bersalamanlah berduanya. Bersalaman berduanya. Nah, ketika terjadinya perpisahan antara Satria Piningit dengan Mbah Semar, yang terjadi adalah setelah terjadinya salaman atau salim ya, antara Mbah Semar dengan Satria Piningit, di tangan jari-jari Satria Piningit tersimpan 5 cahaya. Di jari tangan kanannya Satria Piningit alias Bocah Angon ditinggalkan 5 cahaya. Nah, dari 5 cahaya itulah maka datanglah seorang kakek-kakek atau aki-aki atau Kilora Semar Badranaya. Berdualah beliau berangkat dengan Kilora menuju sebuah gunung Halimun, gunung yang terjaga, terselimuti dan tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Maka pada saat itu sang satria bertanya kepada kakek itu. "Tarik," kata Satria Piningit. "Ya," kata si kakek, "tarik, pindahkan." Maka dipindahkanlah itu isi gunung alias harta itu ke suatu tempat. Jadi kuncinya ada di jari tangan Satria Piningit. Dipindahkan ke sebuah kolam, ke sebuah air yang suatu saat kalau sudah pada waktunya harta itu akan muncul ke permukaan air. Itulah
gambaran cerita. Mbah Semar Putih terus naik lagi ke langit, dia duduk di awan putih. Sedangkan Satria Piningit menjalani apa yang diberikan oleh Mbah Semar Putih itu. Sampai sekarang. Itu menurut petunjuk bisikan kegaiban yang disampaikan beliau kepada saya. Sambil menanti waktunya akan menjadi negeri mercusuar dunia, negeri terkaya, negeri terpandang, negeri sebagai suri tauladan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Makanya sebagai rakyat Indonesia kita berbangga hati bahwa kepemimpinan dunia masih kita yang memegang. Walaupun di tahun-tahun yang lalu kita selalu terjajah, terhimpit oleh permasalahan kehidupan dunia internasional. Tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki masa depan, bangsa yang memegang suatu kekuasaan, bangsa yang memegang suatu kepemimpinan dunia. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, cintailah apa yang kita miliki, banggakanlah apa yang kita miliki, hargailah, hormatilah apa yang kita miliki sebagai rakyat bangsa Indonesia ini. Wajib kita mencintai bangsa Indonesia, wajib kita mencintai negeri ini, wajib kita mencintai kepada sesama warga bangsa Indonesia. Saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Itulah namanya kehidupan Pancasila. Karena kepemimpinan dunia ada di tangan negeri ini. Jangan takut sedikit. Fenomena alam sudah menunjukkan, bencana alam sudah menunjukkan bahwa negeri inilah yang dikata dalam sebuah hadis, bahwa negeri inilah yang diceritakan, yang digambarkan oleh berbagai para ahli, yang bakal akan nanti suatu saat negeri ini akan muncul menjadi negara mercusuar dunia, negara yang terkaya di dunia, negara yang terpandang di dunia, negara yang punya harga diri dan martabat di dunia ini. Ya, itulah beberapa petunjuk yang saya dapatkan dari bisikan kegaiban apa yang disampaikan oleh sang bocah Angon ketika bertemu dengan Mbah Semar Putih. Dari awan putih turun ke bumi, bertemu dengan beliau, bersalaman, tidak satu kata pun yang terucap. Yang ada hanya senyum dan tersenyum, lalu bersalaman dan meninggalkan 5 cahaya di 5 jarinya, meninggalkan cahaya. Lalu beliau pergi ke suatu gunung dengan Kilura Semar Badranaya, menariklah dengan tangan kepalan ini, ditarik dengan kapal tunggangan, maka pindahlah itu harta ke suatu tempat yang nanti itu akan digunakan untuk satu, menyelamatkan kehidupan bangsa Indonesia, memakmurkan bangsa Indonesia, mensejahterakan bangsa Indonesia, dan menegakkan keadilan yang beradab di negeri ini. Itulah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia yang seutuhnya, yang sebenarnya. Tidak lagi ada kecurangan satu sisi dengan sisi yang lain, tapi saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Itu yang diinginkan oleh sang Satria Piningit, sang bocah Angon. Hiduplah dalam kedamaian, hiduplah dalam ketenangan, hiduplah dalam ketertiban dan kerapihan serta kebersihan.
harapan sang satria seperti itu kepada kita. Karena beliau sudah dengan jerih payah, dengan begitu menderitanya, dengan begitu susahnya menjalankan ini, yang dimana harta itu sudah ada di tangan beliau dan tinggal menunggu waktunya untuk negeri ini kemakmuran, kesejahteraan, keadilan yang beradab sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hargailah para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Hargailah jerih payah setiap anak bangsa yang sudah mengorbankan waktu tenaga untuk negeri ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maafnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.